Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pada pertemuan minggu ini dan selanjutnya, kita akan melakukan pembelajaran secara online atas instruksi dari pemerintah pusat dalam penanggulangan wabah penyakit corona ini. Ibu harap selama masa karantina ini, kalian tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan berikan kalian waktu untuk mengambil dan melengkapi alat-alat tulis kalian, agar pembelajaran kita pada pertemuan kali ini berjalan secara efektif. Bagaimana, sudah? Oke, lanjut saja. Kita akan membahas mengenai lapisan litosfer. Anak-anak ada yang suka memakan telur? Pernahkah kalian perhatikan ketika kita membelah telur, terdapat lapisan-lapisan yang ada di dalamnya? Ya, ketika kita membelah telur menjadi dua bagian, kita akan melihat ada 3 lapisan yang membentuk telur itu sendiri. Sama halnya seperti bumi kita. Jika kita analogikan bumi kita menjadi telur, maka lapisan telur yang ada dalam telur itu, yaitu cangkang, itu berarti kulit bumi. Sedangkan lapisan putih telur itu adalah astenosfer, dan lapisan kuning telur itu adalah inti bumi. Lapisan atas, yaitu lapisan bumi ini, merupakan lapisan terluar dari lapisan litosfer, yaitu dibagi menjadi 2, kerak samudra dan kerak benua. Sedangkan lapisan astenosfer ini, yang berada di bawah kerak bumi itu bersifat pijar atau plastis, dan kemudian inti bumi juga dibagi menjadi 2, yaitu inti dalam dan inti luar. Kita akan membahas dan fokus untuk membahas pada lapisan kulit bumi, yaitu yang tadi Ibu sebutkan, itu ada 2, yaitu kerak bumi, kerak benua, dan kerak samudra. Seperti yang telah Ibu sampaikan, kerak bumi dibedakan atas kerak benua dan kerak samudra. Di antara 2 kerak ini memiliki tebal dan massa jenis yang berbeda. Kerak benua memiliki ketebalan yang lebih tebal dibandingkan dengan kerak samudra. Namun, berat jenis dari kerak samudra memiliki berat yang lebih tinggi daripada kerak benua. Ada yang tahu mengapa hal ini bisa terjadi? Bahan penyusun atau material penyusunlah yang menjadikan atau menyebabkan berat jenis dari kedua kerak ini berbeda. Material pembentuk dari kerak benua itu adalah sial, silisium, dan aluminium. Sedangkan kerak samudra terbentuk atas material sima, silisium, dan magnesium. Pada kerak benua, lapisan atas terbentuk oleh granit ringan, sedangkan pada lapisan bawahnya terbentuk oleh material basal yang lebih rapat. Nah, secara umur geologis, batuan-batuan dari kerak benua ini ditemukan yang paling tua itu pada zaman Prakambrium, sedangkan batuan yang paling muda ditemukan pada zaman-zaman ketika terjadinya pembentukan pegunungan. Lapisan kerak samudra yang paling atas tersusun atas material sedimen dengan ketebalan 800 meter. Nah, kerak samudra ini mengalami pembaruan secara terus-menerus akibat aktivitas vulkanisme yang keluar atau magma yang keluar di sepanjang celah-celah dasar laut. Nah, celah-celah dasar laut ini disebut dengan pematang tengah samudra. Dilihat dari umur geologisnya, lapisan ini termasuk muda, dengan umur kurang dari 200 juta tahun bila dibandingkan dengan kerak benua yang berumur sampai 3,8 miliar tahun. Kerak bumi terdiri atas batuan dan mineral. Batuan secara umum dibedakan menjadi 3, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan beku ialah magma yang mendingin dan menjadi padat. Biasanya batuan beku ini terdapat di sepanjang tepi lempeng dan pada daerah panas yang menghasilkan magma. Selanjutnya, batuan sedimen atau batuan endapan. Batuan sedimen ini berasal dari batuan beku, namun telah mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini diakibatkan oleh adanya tenaga angin atau air yang mengubah batuan beku menjadi material-material yang lebih kecil kemudian diendapkan di suatu wilayah atau daerah. Jadi,
batuan sedimen itu adalah batuan beku yang merubah, yang bentuknya berubah dan diendapkan di daerah lainnya. Nah, yang terakhir adalah batuan malihan atau batuan metamorf. Batuan ini terbentuk karena adanya tekanan dan suhu yang tinggi, sehingga memapatkan dan merembukan batuan yang sudah ada sebelumnya. Batuan metamorf ini juga terdiri atas batuan beku dan batuan endapan, dan kedua jenis batuan ini mengalami tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Ada yang tahu mineral intan? Ya, mineral intan yang biasa digunakan oleh perempuan untuk dijadikan sebagai perhiasan. Mineral intan ini adalah salah satu jenis mineral yang memiliki kekuatan paling kuat, yaitu dengan skala 10 mos. Intan ini terbentuk di dalam perut bumi yang kurang lebih kedalamannya 150 km. Karena terletak pada lapisan yang sangat dalam, maka karbon sebagai bahan pembentuk intan mendapatkan tekanan yang sangat kuat dan mendapatkan panas yang sangat tinggi hingga 1650 derajat Celcius. Dengan adanya tekanan yang kuat dan panas yang tinggi inilah, karbon berubah menjadi kristal-kristal intan yang sangat berharga. Berbeda dengan minyak bumi dan gas bumi, kedua komoditas ekspor ini bernilai ekonomis, terbentuk karena adanya sisa-sisa organisme, seperti plankton, ganggang, dan makhluk hidup yang mengendap di lantai samudra. Kemudian, tertutup oleh sedimen-sedimen yang terangkut dan terendapkan di samudra. Kenampakan muka bumi yang kita jumpai pada zaman sekarang, itu awalnya terbentuk karena adanya dua tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar, atau oleh aktivitas atmosfer, hidrosfer, maupun biosfernya. Nah, kita akan membahas satu persatu mengenai tenaga yang membentuk muka bumi. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga endogen ini menghasilkan 3 aktivitas, yaitu aktivitas tektonisme, aktivitas vulkanisme, dan aktivitas seismik. Kita akan membahas aktivitas tektonisme lebih dahulu. Nah, salah satu pembentuk raut muka bumi adalah aktivitas tektonisme yang terjadi karena adanya tenaga dari dalam bumi. Tektonisme ini akan mengubah bentuk muka bumi menjadi naik atau turun. Adanya patahan, lipatan, dan retakan pada kulit bumi menjadi bukti adanya gerakan tektonisme. Pegunungan merupakan rangkaian yang terbentuk akibat adanya pelipatan atau akibat adanya gerak tektonisme ini. Nah, dalam gerak tektonisme ini dapat dibedakan lagi menjadi 2, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa adalah gerakan yang sangat lambat dan meliputi cakupan wilayah yang luas. Sedangkan gerak orogenesa adalah gerakan yang cepat dan melingkupi wilayah yang sempit. Nah, dari gerak epirogenesa ini juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu epirogenesa positif dan epirogenesa negatif. Epirogenesa positif yaitu ketika muka air laut lebih tinggi daripada daratan. Sedangkan gerak epirogenesa negatif yaitu muka daratan yang lebih tinggi daripada muka air laut. Selanjutnya, gerak orogenesa. Gerak orogenesa ini menghasilkan beberapa bentukan lahan seperti patahan, retakan, dan lipatan. Kita akan membahas lipatan terlebih dahulu. Lipatan ini terjadi karena adanya gerakan dari dalam bumi akibat tekanan yang besar dan temperatur yang tinggi. Lipatan dapat terjadi di kulit bumi yang bersifat plastis. Ibu akan ilustrasikan. Ini adalah kita anggap sebagai lapisan bumi atau kerak bumi. Dari 2 sisi ini mendapat tekanan dan panas yang sama besarnya. Nah, karena sifat lapisan bumi ini plastis, sehingga ketika ditekan dia akan melengkung. Nah, lengkungan ini disebut dengan lipatan. Lipatan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama ada lipatan tegak, lipatan miring, overfold atau lipatan yang terlalu miring,
lipatan recumbent fault, lipatan overthrust, dan yang terakhir lipatan nip. Dalam lipatan kita mengenal dua bagian wilayah. Karena bentuk lipatan seperti ini ya anak-anak ya. Nah, yang di atas itu namanya anticline dan yang di bawah namanya synclinal. Jadi anticline, synclinal, anticline seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas patahan. Berbeda dengan lipatan yang terjadi ketika kulit bumi bersifat plastis. Nah, dalam patahan kulit bumi bersifat padat dan keras. Sama-sama ditekan dengan kekuatan yang besar dan suhu yang tinggi. Namun karena sifat dari kulit bumi ini padat dan keras, maka dia akan mengakibatkan patahan. Ibu ilustrasikan, ini adalah kulit bumi. Dari kedua sisi ini diberikan tekanan dan suhu yang sama tingginya. Karena sifat dari kulit bumi ini padat dan keras, maka akan terjadi patahan. Nah, gerakan ini menimbulkan terjadinya patahan dengan gaya tekan dan gaya renggangan. Dalam patahan, kita mengenal dua daerah bagian, yaitu horst dan graben. Berbeda dengan lipatan tadi, yang di atas apa anak-anak? Antiklinal, yang di bawah adalah sinklinal. Jika di patahan, itu yang di atas namanya horst, dan yang di bawah namanya graben. Tenaga endogen selain menghasilkan aktivitas tektonisme, juga menghasilkan aktivitas vulkanisme. Aktivitas vulkanisme ini berkaitan dengan keberadaan magma di dalam bumi. Isi bumi yang berbentuk cair ini mengandung batuan dan gas dengan suhu yang sangat tinggi. Oleh karena itu, suhu yang sangat panas membuat magma bergejolak hingga mampu meretakan, menggeser, bahkan menyusup ke lapisan bumi di atasnya. Nah, salah satu akibat dari kegiatan vulkanisme ini dapat kita jumpai seperti gunung api yang mempunyai bentuk kerucut. Nah, aktivitas magma ini terbentuk oleh dua proses, yaitu proses intrusi magma dan proses ekstrusi magma. Proses intrusi magma ini berarti magma dari dalam bumi yang mengalir menyusup di antara lapisan batuan tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Nah, setelah membeku, penyusupan magma ini membentuk penampakan seperti batolit, lakolit, sil, dan diatrema. Sedangkan ekstrusi magma adalah magma yang keluar ke permukaan bumi akibat adanya tekanan dari dalam bumi. Jadi sudah tahu kan perbedaannya apa anak-anak? Jika intrusi, itu magma belum sampai ke permukaan bumi. Berbeda dengan ekstrusi, magma sudah sampai ke permukaan bumi. Oleh sebab itu, ekstrusi magma ini terdapat 3 macam erupsi, yaitu erupsi linear atau erupsi yang melalui retakan, erupsi areal, dan erupsi sentral. Dari proses erupsi sentral dapat membentuk 3 macam bentuk gunung api, yaitu gunung api perisai atau tameng karena berbentuk landai dan memiliki sifat magma yang encer dan tekanan yang rendah sehingga seperti tidak ada ledakan. Nah, contoh gunung api ini sebagian besar berada di Hawaii. Tipe yang kedua yaitu gunung api mar. Nah, bentuk gunung api mar ini seperti danau kering. Jenis letusannya yang terjadi adalah eksplosif sehingga membentuk lubang besar pada bagian puncak atau biasa kita sebut dengan kawah. Letusan gunung api ini terjadi karena ukuran dapur magma yang kecil dan letaknya dangkal, sehingga letusan hanya terjadi 1 kali dan kemudian gunung ini akan menjadi gunung mati. Dan jenis yang terakhir yaitu gunung api strato. Gunung api ini terbentuk akibat terjadinya erupsi eksplosif dan erupsi efusif dengan berselang-seling. Jadi misalkan tahun ini dia meletus dengan eksplosif, tahun depan dia akan meletus dengan efusif. Gunung api ini, jenis ini kita bisa temui di Gunung Api Merapi dan Merbabu di Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian erupsi gunung api, yaitu eksplosif dan efusif. Ada yang bisa membedakan? Gunung api yang mengalami erupsi eksplosif itu berarti letusan yang menyebabkan ledakan sangat besar karena adanya tekanan gas magmatis yang sangat kuat. Material ini dikeluarkan bersifat padat dan cair. Nah, akibat
erupsi eksplosif ini terbentuk permukaan bumi yang berupa danau kawah besar. Sedangkan erupsi efusif ini adalah letusan yang tidak menimbulkan ledakan karena tekanan gas yang kurang kuat. Pada proses ini, material yang dikeluarkan adalah material cair atau sebagian besar lava dan sedikit material padat. Sedangkan berdasarkan kekentalan magma, gunung api dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu letusan tipe Hawaii. Letusan ini terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga dapat mengalir ke segala arah. Tipe letusan yang kedua yaitu letusan tipe Stromboli, yaitu bersifat interval atau tenggang waktu yang hampir sama. Nah, gunung api ini memiliki tenggang waktu seperti gunung api Stromboli di Kepulauan Lipari, memiliki tenggang waktu setiap 12 menit sekali dia mengalami erupsi. Nah, yang ketiga yaitu letusan tipe vulkano. Letusan tipe ini mengeluarkan material padat seperti bom, api, abu, lapili, serta bahan-bahan padat dan cair atau lava. Letusan ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magma. Contoh dari letusan tipe vulkano adalah Gunung Semeru di Jawa Timur. Tipe letusan yang keempat yaitu tipe letusan Merapi. Nah, pada tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecah sumbatan lava. Nah, sumbatan lava yang terpecah-pecah ini terdorong ke atas dan akhirnya terlempar keluar. Material ini menuruni lereng sebagai ladu atau awan panas, atau biasa disebut dengan wedus gembel. Nah, letusan tipe Merapi ini sangat berbahaya bagi penduduk di sekitarnya. Jenis letusan yang kelima yaitu letusan tipe Peret atau Plinian. Nah, pada letusan tipe ini sangat berbahaya dan sangat merusak lingkungan. Karena material yang dilemparkan pada letusan tipe ini mencapai ketinggian sekitar 80 km. Nah, letusan tipe ini dapat mengeluarkan kepundan atau membobol puncak gunung, sehingga dinding kawah melorot. Contohnya seperti Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 83. Gunung ini karena tipe letusannya sangat dahsyat, sehingga dia dapat mengurangi wilayah gunungnya. Jadi misalnya ini gunung, nah ini dia itu meletus secara dahsyat. Jadi dia karena meletus sebagian dari wilayah gunungnya ini bisa menghilang. Tipe letusan selanjutnya yaitu tipe Pele atau biasa terjadi jika adanya penyumbatan kawah di puncak gunung api yang berbentuk seperti jarum. Nah, sehingga menyebabkan tekanan gas menjadi bertambah besar. Apabila penyumbatan kawah tidak kuat, gunung tersebut akan meletus. Selanjutnya, tipe yang terakhir yaitu letusan tipe Saint Vincent, yang menyebabkan air danau kawah akan tumpah bersama lava. Letusan ini mengakibatkan daerah di sekitar gunung akan diterjang lahar panas yang sangat berbahaya. Contohnya seperti Gunung Kelut yang meletus pada tahun 1919. Dapat kita simpulkan dari tipe-tipe letusan gunung api tadi, ketika puncak gunung api tersebut disumbat oleh material-material yang dari dalam bumi, maka tekanan gas akan semakin tinggi dan mengakibatkan letusan yang sangat eksplosif atau sangat dahsyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa jenis material yang dikeluarkan gunung api ketika erupsi. Yang pertama ada material padat atau biasa disebut dengan eflata. Material padat atau eflata ini terdiri atas bom, yaitu batu-batu yang besar atau bongkahan batu. Yang kedua ada terak atau batu-batu yang tidak beraturan dan lebih kecil dari bom. Yang ketiga lapili dengan ukuran kerikil. Yang keempat pasir. Yang kelima debu. Yang keenam batu apung. Menurut asalnya, eflata dibedakan lagi menjadi dua, yaitu eflata alogen dan eflata autogen. Eflata alogen ini berasal dari batu-batu di sekitar kawah yang terlempar ketika terjadinya letusan, sedangkan eflata autogen berasal dari magma itu sendiri. Selanjutnya adalah material cair. Material cair ini merupakan bahan cair dari dapur magma yang akan mengalir keluar dari gunung api jika magma cair dari dalam bumi meleleh keluar dari lubang kawah tanpa hambatan.
Material cair ini terdiri dari lava. Lava itu adalah magma yang meleleh di luar pada lereng gunung api. Yang kedua adalah lahar panas, yaitu campuran magma dan air sehingga merupakan lumpur panas yang mengalir. Yang ketiga adalah lahar dingin, terbentuk dari evata porus atau bahan padat di puncak gunung yang menjadi lumpur ketika turun hujan lebat dan mengalir pada lereng serta lembah. Biasanya, lahar dingin ini akan mengalir di sungai-sungai yang bermuara pada gunung tersebut. Dan yang ketiga adalah material gas dan eksalasi. Material gas ini terdiri dari solvator atau gas belerang H2S. Yang kedua adalah fumarol atau uap air H2O. Dan yang terakhir adalah MOVET, berbentuk gas arang atau CO2. Gas ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia karena bersifat racun. Selain gunung api, aktivitas ekstrusi magma juga menghasilkan beberapa fenomena alam atau kenampakan baru yang terjadi akibat proses lanjutan atau pasca vulkanisme. Kenampakan atau fenomena ini dapat kita nikmati keindahannya di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki pegunungan. Nah, kenampakan alam ini diantaranya adalah kaldera, danau kaldera, plato lava, geyser, dan kolam lumpur. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, danau kaldera itu terjadi akibat adanya tipe letusan gunung yang sangat eksplosif, sehingga akibat dari letusan itu menghasilkan kenampakan baru, yaitu berupa danau kaldera. Ada yang masih ingat tadi contoh yang Ibu sebutkan ada di mana? Di Bali. Iya, benar, di Bali. Ya, itu adalah Danau Batur, Danau Kaldera Batur. Danau Batur ini disebabkan oleh letusan Gunung Batur itu sendiri pada zaman lalu. Anak-anak pernah mencari tahu tidak, mengapa ketika di salah satu daerah Indonesia mengalami musibah gunung api meletus, akan menjalar ke daerah di sekitarnya, atau daerah-daerah yang memiliki gunung api di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh letak geologis Indonesia itu sendiri, yang berada di antara dua sistem pegunungan dunia, yaitu sistem Mediterania dan sistem Pasifik. Nah, jalur pegunungan ini disebabkan oleh adanya tabrakan antar lempeng-lempeng tektonik yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengetahui konsekuensi dari letak geologis Indonesia ini, di mana karena kita berada di dua pertemuan sirkum pegunungan dunia ini, maka akan rawan sekali terjadinya bencana alam gunung api meletus. Sehingga kita harus menyiapkan mental kita ataupun fisik kita ketika terjadinya bencana secara tiba-tiba, apalagi bagi anak-anak yang tinggal atau keluarganya ada yang berada di daerah pegunungan. Itu harus hati-hati. Jadi kita harus mengetahui gunung ini masih aktif atau sudah mati begitu. Tenaga endogen juga mempengaruhi seisme atau gempa bumi. Hampir semua proses dinamika perubahan muka bumi yang terjadi karena tenaga endogen diikuti oleh gempa. Ini adalah salah satu bukti adanya tenaga-tenaga dari dalam bumi. Bahkan dalam aktivitas vulkanisme, gempa bumi menjadi indikator tingkat keaktifan suatu gunung api. Karena fenomena gempa bumi ini merupakan gejala pelepasan energi berupa gelombang yang menjalar ke permukaan bumi akibat adanya gangguan pada lempeng bumi. Dalam aktivitas seisme atau gempa bumi, kita akan lebih sering mendengar istilah hiposentrum dan epicentrum. Hiposentrum adalah titik di mana gempa itu berasal, yaitu di bawah permukaan bumi. Sedangkan epicentrum itu adalah titik di mana gempa dirasakan di atas permukaan bumi. Gempa dapat kita golongkan menjadi beberapa parameter. Yang pertama yaitu berdasarkan kedalaman pusat gempanya atau hiposentrum, yaitu gempa dalam. Gempa dalam memiliki hiposentrum terletak di antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua adalah gempa intermediar, yaitu jika hiposentrum terletak di antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang terakhir yaitu gempa dangkal, jika hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Yang kedua yaitu berdasarkan bentuk episentrumnya. Gempa linear dan gempa sentral.
Gempa linear jika epicentrum berbentuk garis, yaitu gempa tektonik karena patahan. Sedangkan gempa sentral jika epicentrumnya berbentuk titik, contohnya yaitu gempa vulkanik dan gempa runtuhan. Sedangkan berdasarkan letak epicentrumnya, gempa dibagi menjadi dua lagi, yaitu gempa daratan dan gempa laut. Dari namanya saja sudah jelas ya, gempa daratan adalah epicentrumnya yang berada di daratan, sedangkan gempa laut adalah epicentrumnya yang berada di lautan. Yang keempat, berdasarkan jarak epicentrumnya. Yang pertama ada gempa setempat jika epicentrum dan tempat gempa terasa sejauh kurang dari 1000 km. Yang kedua adalah gempa jauh jika jarak epicentrumnya dan tempat gempa terasa sekitar 10.000 km. Yang ketiga adalah gempa sangat jauh jika jarak epicentrumnya dengan tempat terasa lebih dari 10.000 km. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia beberapa tahun terakhir dilanda oleh beberapa bencana alam. Salah satunya yang terbesar yaitu melanda Indonesia bagian utara, yaitu di Kota Palu. Kota Palu dilanda dengan bencana gempa bumi dengan kekuatan 7,4 skala Richter. Gempa ini disusul dengan adanya bencana lainnya, yaitu tsunami dan likuifaksi. Tsunami disebabkan oleh gempa yang terjadi, yaitu gempa laut, yaitu pusat dari gempa itu berada di daerah laut dengan hipocentrum kurang dari 100 km. Biasanya, tsunami terjadi akibat adanya gempa di atas kekuatan 6 skala Richter. Sekian materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas yaitu lapisan litosfer terbagi menjadi 3, yaitu kulit bumi, astenosfer, dan inti bumi. Nah, pada lapisan bumi ini terdapat 2 kerak, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Dari tadi kita membahas beberapa fenomena yang terjadi di kerak benua. Nah, kerak benua ini menghasilkan pada kerak benua ini terdapat kenampakan alam yang dihasilkan oleh 2 tenaga, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Tenaga endogen menghasilkan beberapa kegiatan, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seismik. Dalam pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tenaga lain yang menghasilkan kenampakan di muka bumi. Ada yang masih ingat tenaga apa? Tenaga eksogen. Jadi, ini juga menjadi tugas untuk kalian untuk mencari materi-materi terkait mengenai tenaga eksogen. Apa-apa saja kenampakan alam yang dihasilkan oleh tenaga eksogen ini. Pada pertemuan kali ini akan Ibu tutup. Jika masih ada yang kurang dimengerti terkait materi maupun tugas, dapat ditanyakan langsung melalui WhatsApp Ibu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Ibu ucapkan selamat siang dan terima kasih.